Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abu Dhabi Channel. Dan di channel ini, setiap video itu akan membahas tentang hewan. Hewannya dibahas secara detail, mulai dari sejarah, karakteristik, cara berkembang biak, sampai harga-harganya saya akan bahas secara tuntas. Jadi, tonton terus ya. Dan pada video kali ini saya sedang menuju ke salah satu mini zoo di kota Bandung. Di sana saya akan membahas unggas yang cukup eksotik, bahkan masuk sebagai kategori burung terbesar di dunia. Nah, berhubung saya di rumah tidak punya, sebenarnya punya, cuman masih kecil-kecil, masih anakan, dan yang saya perlukan untuk dibahas atau direview itu yang sudah dewasanya. Daripada unggasnya dibawa ke kandang saya, ribet, besar soalnya, jadi mendingan saya aja yang ke sana. Oke? Saya jalan dulu. Oke, sekarang saya sudah sampai di mini zoo-nya. Ini namanya Paku Haji Mini Zoo. Dan burung yang saya maksud adalah ostrich. Ini gambarnya, ostrich atau burung unta, burung terbesar di dunia. Jika kalian mengira burung yang tidak bisa terbang itu burung puyuh, sebenarnya burung puyuh itu bisa terbang, tapi dia terbangnya itu hanya sebentar dan tidak terlalu tinggi. Justru burung yang tidak pernah bisa terbang adalah burung unta. Ini gambarnya, kita lihat aslinya. Ayo. Nah, ini sekarang saya sedang berada di kandang burung unta. Ini burung untanya sebelah sana, nggak mau ke sini ya. Burung dengan nama latin Stratiocamelus ini pertama kali ditemukan oleh Carl Linnaeus pada tahun 1758. Jadi burung ini berasal dari sabana di daerah Afrika Utara. Dan pada masa dulunya burung ini termasuk hewan yang dikonsumsi baik dari bulunya itu dijadikan hiasan, sedangkan kulit dijadikan pakaian, lalu daging dan telurnya pun dikonsumsi. Hanya di Indonesia saja burung ini termasuk sebagai hewan hias. Di negara-negara lain masih dikonsumsi. Dan menurut artefak yang ditemukan di Afrika Selatan, burung ini sudah ditemukan oleh manusia puluhan ribu tahun yang lalu, dengan bukti ditemukannya tempat minum yang dari cangkang telur burung unta. Dan pada zaman Romawi kuno, burung unta ini diburu secara besar-besaran oleh para bangsawan yang menginginkan untuk hiasan atau piaraan di rumahnya maupun dikonsumsi, karena daging burung unta ini merupakan hidangan yang mewah pada zaman itu. Meskipun sekarang juga masuk kategori yang mewah. Dan itu menyebabkan perburuan liar di mana-mana secara skala besar, menyebabkan burung unta hampir punah pada abad ke-19. Lalu setelah diketahui bahwa burung unta itu hampir punah, untuk pertama kalinya di Afrika Selatan diadakan penangkaran burung unta untuk menjaga si populasi burung unta ini supaya tidak punah. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang burung unta sudah tersebar di mana-mana, sudah banyak lagi. Dan burung unta bukan hewan yang dilindungi karena bebas diperjualbelikan maupun daging ataupun dalam keadaan hidupnya. Burung unta ini mampu berlari hingga kecepatan 70 km per jam. Jadi ketika dalam keadaan sedang berlari, si burung ini satu langkahnya itu bisa mencapai 5 meter.
Bayang nggak tuh, manusia pergi 1 meter, ini 5 langkah lebih cepat dari manusia. Dan untuk tinggi jantan itu dewasanya dari 2,1 meter sampai ke 2,7 meter. Itu untuk jantan, dan untuk betina mulai dari 1,7 meter sampai ke 2 meter. Dan untuk jantan sendiri bobotnya itu ada di kisaran 120 kilo sampai 150 kilo tergantung pakan dan perawatan. Sedangkan untuk betina itu bobotnya di 100 kilo. Dan burung ini juga sampai sekarang masih dijadikan kendaraan untuk manusia sebagai pengganti kuda. Karena kalau di gurun itu banyak sekali burung unta. Burung ini bisa mencapit pasir dengan mudah karena karena kakinya itu seperti cakar. Jadi dia bisa berlari di pasir dengan baik. Di Afrika dan di Arab ada sebagian yang masih menggunakan burung unta sebagai kendaraan. Dan burung unta ini melindungi dirinya dengan cara menendang lawannya. Bisa dilihat kakinya itu besar sekali. Jadi kakinya itu seperti kaki ayam, tapi hanya memiliki 2 jari yang super besar. Dan tendangan dari burung unta ini bisa menyebabkan manusia mengalami luka yang sangat serius. Cedera parah, bisa robek atau bahkan sampai patah tulang. Dan si paruhnya ini tidak bergerigi dan tidak lancip. Sebenarnya tidak sakit untuk dipatok burung unta. Hanya saja pasti kaget kalau misalkan digigit burung unta. Dan kulit dari burung unta ini dikatakan sebagai kulit terbaik di daerah Afrika sana karena memiliki kualitas yang sangat bagus. Lalu dagingnya itu mirip seperti daging sapi, baik dari aroma, rasa, dan warnanya, namun memiliki kadar lemak dan kolesterol yang lebih rendah. Itulah kenapa daging burung unta itu mahal. Iya. Dan burung unta ini merupakan burung yang terbesar yang masih hidup sampai saat ini. Lalu lehernya ini ukurannya sekitar 1 meter, dan ini berguna ketika di alam liar dia bisa melihat musuh dari jauh. Jadi ketika dari jauh musuh sudah kelihatan, predator sudah kelihatan, dia akan cepat-cepat menghindar untuk melindungi dirinya dari predator yang mau memangsa burung unta ini. Dan untuk betina, bulunya itu berwarna coklat keabu-abuan, sementara untuk jantan bulunya ini hitam pekat. Karena ini masih di usia anakan, mungkin masuk ke remaja sekitar 8 bulan. Dia ini berkelamin jantan, tapi warnanya itu belum terlalu pekat warna hitamnya. Jadi ketika dia sudah menginjak usia remaja atau dewasa, bulunya itu akan semakin pekat. Warna hitamnya itu sangat kelihatan sekali. Dan burung unta ini sangat rakus sekali. Makannya itu sangat-sangat rakus. Kenapa sangat rakus? Karena burung unta ini memiliki lambung yang unik. Jadi dia ini memiliki 3 lambung. Kebayang nggak? Burung yang sebesar ini memiliki 3 lambung. Jadi dia tidak akan pernah merasa kenyang karena akan terus makan. Dan burung unta juga tidak pernah bisa mengontrol harus berapa banyak dia makan. Dan 1 ekor burung unta dewasa itu membutuhkan pakan sekitar 4 kilo per hari dengan komposisi serat yang banyak supaya dia merasa cepat kenyang. Kebayangkan borosnya seperti apa. Lalu untuk ukuran kandang, ini juga boros. Karena kandangnya itu untuk 1 pasang, itu idealnya 5 kali 10 meter untuk kandang sepasang burung unta dewasa. Dan burung unta ini juga termasuk hewan omnivora, di mana dia akan memakan segalanya, termasuk hewan-hewan kecil. Maksudnya hewan-hewan kecil seperti kadal, serangga-serangga kecil, dedaunan. Dia juga dikasih konsentrat mau, dikasih buah-buahan mau, apapun dia makan. Dan ini yang menjadi pertanda baik atau pertanda buruk, karena
kalau kita jorok, dia akan memakan apapun yang dia lihat. Seperti kasus ketika burung untanya di depan hakim itu meninggal karena memakan mur atau baud dan paku, sehingga pencernanya terganggu dan akhirnya meninggal. Makanya saya tidak menyarankan burung ini untuk dipelihara oleh para pemula karena harus ekstra hati-hati dan berpengalaman dalam mengurus hewan. Jika pada unggas lain saluran kotoran dan saluran kencing itu menyatu, ini berbeda dengan burung unta. Dia memiliki saluran kencing dan saluran kotoran yang terpisah, layaknya seperti manusia. Jadi kotoran pupnya itu sama pipisnya itu beda lubang. Ada alat kelaminnya masing-masing nih. Sekarang kita masuk ke cara berkembang biak dari burung unta. Jadi burung unta ini, terutama untuk yang jantan, dia ketika memasuki musim kawin, jadi musim kawinnya ini 1 tahun cuma 1 kali. Burung unta ini termasuk hewan yang kawinnya itu musiman. Nah, ketika musim kawin, si jantan ini dia akan berlari sambil merentangkan sayapnya untuk merayu betina supaya tertarik. Lalu fakta unik dari burung unta adalah alat kelamin jantan ini mencapai panjang 21 cm. Wow, manusia aja kalah. Dan pada musim kawin, burung unta ini di alam liarnya itu dia lebih memilih hidup secara berkelompok. Satu kelompok itu biasanya terdiri dari 50 ekor burung unta. Tapi pada musim dingin, mereka akan terpisah berpasang-pasangan. Jadi ketika musim kawin itu brek, yaitu ketika musim dingin bercerai, terpisah. Burung unta ini usia dewasanya itu mirip dengan merak, sama mungkin di usia 2,5 tahun sampai 3 tahun. Lalu yang fakta uniknya lagi adalah ketika musim kawin tiba, jantan mampu mengawini betina 27 kali dalam sehari. Wow, manusia tidak akan mampu seperti itu. Udah alat kelaminnya gede, sering lagi kawinnya. Masa kawin dari burung unta ini dimulai di usia 3 tahun sampai 40 tahun. Lalu si betina, dia mampu bertelur dalam 1 kali musim kawin, 1 kali masa reproduksi itu sekitar 50 butir. Dan telurnya itu mencapai bobot 1,7 kilo dengan ketebalan cangkang 2 mm. Dengan ukuran telurnya sekitar 20 cm dan termasuk telur dengan ukuran terbesar di dunia. Telur burung unta ini kalau ditetaskan di mesin tetas, dia ini akan menetas di usia 42 sampai 45 hari. Tapi ketika di alam liarnya, fakta uniknya adalah ketika masa pengeraman itu, kalau siang telurnya itu dirami sama betina, sedangkan malam itu gantian, jadi jantan yang mengerami telur. Dan menetasnya itu kalau di alam liar sekitar 52 hari. Dan untuk harganya juga sangat-sangat fantastis. Usia 1 bulan dari burung unta ini di kisaran harga 10 juta rupiah per ekor. Lalu untuk usia 2 bulan itu di kisaran harga 12 juta rupiah per ekor. Kenapa harganya agak lumayan ada perbedaan yang signifikan dari 1 bulan ke 2 bulan? Karena balik lagi ke tadi, hewan ini itu boros di perawatan, baik itu pakan, belum juga bayar yang kerja untuk ngurusnya. Lalu di usia 1 tahun, burung unta ini di pasaran harga di 27 juta per ekor. Dan untuk induk, burung unta ini
pasaran harganya sekitar 80 sampai 100 juta rupiah per pasang. Usia dewasa. Luar biasa. Ini benar-benar piaraan orang berduit. Kalian kalau yang pemula jangan piara burung ini, tapi kalau misalkan kalian banyak duit, ya silahkan aja. Cuman ingat kebersihan kandangnya harus diurus, karena ketika kalian jorok, itu akan sangat-sangat mengganggu sekali baunya. Ini bau-baunya itu mirip kayak bau kandang kambing. Baunya seperti itu kalau misalkan kalian jorok, jarang bersihin kotorannya. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Kita ketemu lagi di next video. Dan kalau kalian suka dengan video saya, silahkan support dengan cara di subscribe, di like ataupun komen. Terima kasih sudah menonton. Jadi Paku Haji Zoo ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang mau liburan, yang bingung kalau liburan di Bandung atau di kota Cimahi mau kemana. Saya sangat merekomendasikan ini karena di sini tidak terlalu penuh. Ditambah tema dari zoo-nya itu dia garden zoo, jadi menyatu dengan taman, dengan kebun, seger lah. Beda dengan zoo-zoo yang lain, yang dimana cuman kandang tuh kandang aja. Kalau ini kandang dengan tanaman tuh banyak, udaranya pun sejuk gitu kan. Dan di sini tuh bersih, dan harganya juga murah. Jadi masuk ke sini tuh kalau dari depan itu ada 2 pos. Kalian masuk dulu di pos pertama itu bayar 20.000. Lalu masuk lagi ke Taman Satwa itu bayar lagi sekitar 10.000. Kalau nggak salah ya, lupa saya tadi. Ini sebenarnya bukanya itu cuman Sabtu dan Minggu aja. Dan sekarang saya syuting ini di hari Jumat. Makanya sepi, nggak ada pengunjung. Cuman saya kenal dengan pemiliknya, makanya saya sudah diberikan izin untuk pengambilan video pada hari ini. Oke, gitu aja. Ini harganya terjangkau dan di sini enak suasananya. Yang mau main ke sini, datang ya.